Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak pernah diketahui kapan waktunya. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggalkan dunia. Apabila seseorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang dari mahramnya yang paling dekat dan sama jenis kelaminnya melakukan kewajiban yang mesti dilakukan terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyembahyangkan, dan menguburkannya. Kata jenazah bila ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari isim masdar yang diambil dari fi'il madi janaza yazniju janazatan wa jinazatan. Bila huruf jim dari kata tersebut dibaca fathah, kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Dalam Kamus Al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Pengurusan jenazah merupakan bagian dari etika Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hukum dalam pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah, artinya apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap telah mencukupi. Pada hakikatnya, setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, karena kehidupan dunia itu hanyalah sebentar. Dalam Islam ada 4 kewajiban orang hidup terhadap jenazah, yaitu membandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Jenazah yang wajib dimandikan ialah mayat muslim yang tidak terbunuh dalam peperangan melawan kaum kafir. Peralatan-peralatan yang perlu dipersiapkan untuk memandikan jenazah dilaksanakan di tempat yang tertutup, agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Mayat hendaknya diletakkan di tempat jenazah yang tinggi seperti dipan. Jenazah dipakaikan kain basah seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Kemudian dibersihkan dengan tangan kirinya, dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Setelah itu, hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi jenazah tersebut, membersihkan semua kotoran dan najisnya. Selanjutnya, mewudukan jenazah, setelah itu membasuh seluruh badannya. Disunahkan membasuh jenazah sebanyak 3-5 kali. Air untuk memandikan jenazah sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Jenazah sudah selesai dimandikan, lalu selanjutnya ada mengkafani jenazah. Kain kafan hendaknya kain yang bersih, berwarna putih dan sederhana, yakni tidak mahal harganya dan tidak pula terlalu murah. Setelah usai memandikan jenazah, maka diwajibkan mengkafaninya. Kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah hendaknya mencukupi untuk menutupi seluruh tubuhnya. Mengkafani jenazah dilakukan dengan cara dianjurkan untuk mengkafani dengan 3 helai kain kafan yang berwarna putih bagi jenazah laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk jenazah perempuan. Kain kafan tersebut dibubuhi wewangian, kemudian membalut jenazah dengan kain kafan tersebut. Pada lapis yang pertama, dibubuhi wewangian khusus, kemudian letakkan jenazah di atas kafan tersebut dalam posisi terlentang. Lalu letakkan kapas yang telah dibubuhi wewangian pada selangkangan jenazah. Hendaklah menyediakan kain yang telah dibubuhi kapas untuk menutupi aurat jenazah dengan melilitkannya seperti popok, kemudian hendaklah membubuhi wewangian pada lekuk wajah jenazah. Bagi jenazah wanita dikafani dengan 5 helai kain, yaitu kain sarung untuk menutupi bagian bawahnya, kerudung untuk menutupi bagian kepalanya, baju kurung atau yang terbuka sisi kanan dan kirinya, serta 2 helai kain yang digunakan untuk menutupi sekujur tubuhnya. Kemudian, lembaran pertama dilipat dari sebelah kanan terlebih dahulu, menyusul lembaran kedua dan ketiga seperti halnya lembaran yang pertama. Kemudian, penambatan tali-tali pengikatnya yang berjumlah 7 utas tali, lalu gulung lebihan kain kafan pada ujung kepala dan kakinya agar tidak lepas ikatannya. Kemudian, lipat ke arah kaki dan arah kepala. Jenazah selesai dikafani.
Sholat jenazah ialah sholat yang dikerjakan sebanyak 4 takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang meninggal. Apabila jenazahnya laki-laki, imam hendaklah berdiri lurus di depan kepalanya. Dan apabila jenazahnya perempuan, hendaklah imam menghadap setengah perut atau punggungnya. Sholat jenazah tidak disertai dengan ruku dan sujud, tidak dengan azan dan iqamah. Setelah berdiri sebagaimana mestinya, maka berdiri menghadap kiblat. Selanjutnya, berniat untuk jenazah laki-laki. Berniat untuk jenazah perempuan. Takbiratul ihram atau takbir yang pertama, lalu kemudian membaca surat Al-Fatihah. Mengucapkan salam. Dalam meletakkan jenazah ke dalam liang kubur, hendaknya membaringkan jenazah dengan posisi lambung kanan di bawah dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Sementara kepala dan kedua kakinya bertumpu pada sisi kanan dan menghadap kiblat. Hal-hal yang disunahkan sesudah pemakaman jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, meninggikan kuburan sekadar sejengkar dari permukaan tanah dan tidak diratakan dengan tanah agar dikenali makamnya dan tidak ditelantarkan. Yang kedua, hendaknya digundukan tanah lebihan dibentuk seperti punuk. Hendaknya memberi tanda pada makam dengan batu atau sejenisnya agar diketahui bagi keluarganya. Hendaklah salah seorang berdiri di samping kuburan jenazah untuk memohonkan kemantapan dalam menjawab setiap tanya dalam kubur dan ampunan bagi jenazah, seraya menyuruh kepada yang hadir untuk melakukan hal yang sama.